luar biasa. Kita jumpa lagi lewat program khotbah Janji Manis. Saya sungguh bangga, senang, sukacita bisa menyapa dan berbagi kepada Bapak Ibu, saudaraku dimanapun Bapak Ibu dan saudaraku berada, baik yang sedang bekerja, baik yang sedang dalam perjalanan, baik di kota, di desa, dimanapun saudara berada. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang kami sembah, dalam nama Putramu Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang menopang kami, menolong kami serta menghibur kami. Kami buka acara khotbah Janji Manis ini, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, serta jadikan firman-Mu menjadi rema, jadikan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, buka Alkitab-Mu, buka handphone-Mu, kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, saudaraku yang berada, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, saudaraku dimanapun berada, yang namanya kejahatan itu adalah perilaku. Yang namanya kejahatan adalah tindakan seseorang terhadap orang lain, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, bahkan terhadap orang banyak. Kalau kita melihat definisi dari kejahatan adalah perbuatan atau perilaku, perbuatan atau tingkah laku yang merugikan orang banyak. Bahkan ada lagi definisinya, kejahatan adalah tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum adalah kejahatan. Kalau kita sedikit belajar bahasa Yunani, kalau disebut dengan kejahatan atau jahat atau kejahatan adalah eklima. Eklima itu bahasa Yunani yang disebut dengan jahat atau kejahatan, perilaku yang merugikan orang lain, perilaku yang melawan hukum sehingga berdampak kepada orang lain. Kalau kita sedikit belajar bahasa Ibrani, jahat atau kejahatan adalah rasa. Rasa itu yang tertanam dalam diri kita, hati kita, pikiran kita untuk bertindak kepada orang lain, sehingga orang lain merasa dirugikan, merasa berdampak dari kerugian yang dilakukan seseorang karena dia jahat, dia melakukan kejahatan. Kita melihat dimanapun kita berada, kejahatan-kejahatan selalu, bahkan instansi pemerintah maupun kalau kita tahu di Indonesia ada yang namanya kepolisian, ada yang namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia, bertindak untuk mencegah kejahatan, untuk melakukan atau membersihkan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Baik dalam rumah tangga kita, baik di gereja maupun di organisasi, yang namanya kejahatan selalu ada. Namun kita mengetahui bagaimana kejahatan itu, bagaimana dampak dari kejahatan itu, efek dari kejahatan itu, bahkan merugikan orang lain. Suami jahat kepada istrinya, bahkan sebaliknya istrinya jahat kepada suaminya. Anak-anak jahat kepada orang tuanya, anak mantu jahat kepada mertuanya.
Anggota jahat kepada pimpinannya, bahkan pimpinannya juga jahat kepada organisasinya. Dimanapun itu pasti kita temukan. Sedangkan kita perlu belajar bagaimana kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang, terlebih dalam organisasi gereja, bahkan organisasi rohani, kelompok-kelompok kecil maupun kelompok besar. Kejahatan-kejahatan itu selalu muncul sehingga sulit untuk dibersihkan, sulit untuk melihat bagaimana merubah pola pikir, merubah perilaku, merubah logika atau kehidupan seseorang untuk lepas dari yang namanya jahat atau kejahatan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jahat termasuk perilaku, kebaikan juga termasuk perilaku. Ayo, saya mengajak dan firman Tuhan mengajak Bapak Ibu saudaraku dimanapun berada, kejahatan-kejahatan itu harus kita kalahkan dengan kebaikan. Kita tahu pengorbanan Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Rabi untuk melepaskan kejahatan dengan kebaikan. Bahkan siapapun di antara kita, yuk, janganlah ada pikiran jahat, janganlah ada dalam hatimu jahat kepada orang lain, sehingga orang lain kecewa, sehingga orang lain terluka, sehingga orang lain kepahitan, sehingga orang lain tidak menerima kehidupan kita karena kita adalah orang-orang jahat. Yuk, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yuk, suami yang baik, saya mengajak istri-istri atau ibu-ibu baik. Ayo, anak-anak muda semua baik, pelayan-pelayan Tuhan semua baik. Ayo, para majelis, gembala, pendeta, penatua, sintua, apapun itu, ayo semua baik, supaya kejahatan itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita, tidak ada lagi dalam lingkungan kita, tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Kita mengingat di penghujung tahun 2020 ini, ayo kita tinggalkan semua pikiran-pikiran jahat, hati-hati yang jahat, yuk, karakter-karakter yang jahat, untuk masuk dalam lembaran tahun yang baru. Supaya apa? Kita masuki tahun yang baru 2021 dengan kebaikan, lepas kebaikan. Siapapun di antara kita, anak muda harus baik, anak-anak sekolah minggu harus baik, yuk, pemuda dan remaja harus baik, kaum ibu ayo harus baik, kaum bapak ayo, penetua semua pun harus baik. Karena Yesus mengajarkan kepada kita adalah kebaikan lepas kebaikan. Bahkan Yesus mengorbankan harga dirinya, Yesus mengorbankan masa depannya, Yesus mengorbankan nyawanya untuk menaburkan kebaikan. Ya. Bapak Ibu, saudaraku dimanapun saudaraku berada, termasuk yang ada di penjara, termasuk yang ada di tahanan, yuk, taburlah kebaikan lepas kebaikan, supaya karakter Kristus nyata dalam hidupmu, nyata dalam hidup kita semua, nyata dalam rumah tangga kita, nyata dalam pelayanan kita, nyata dimanapun kita berada. Baik hal-hal yang kecil, kita menganggap itu kebaikan hanya kecil, tapi kebaikan yang kecil itu berdampak positif buat orang lain. Semua sukacita, semua damai, semua bahagia. Kenapa? Karena kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di penghujung firman Tuhan ini, kita belajar seperti lilin. Lilin kalau dibakar, dia akan meleleh, bahkan dia habis, karena dia lilin yang baik. Bahkan dia sanggup menerangi lingkungan, menerangi kegelapan.
Belajarlah dari lilin yang bisa menabur kebaikan, yang bisa menaburkan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk orang lain, supaya orang lain bisa merasakan kebaikan dari lilin yang dibakar. Yuk Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, dimanapun saudaraku berada, dimanapun kita berada, lakukanlah kebaikan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Firman yang singkat ini mengajarkan kita dimanapun kita berada, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, aktivis gereja, bapak gereja, bapak rumah tangga, suami, guru, dimanapun kita berada, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita dari kita, dan kita berdoa di akhir firman ini. Angkat tanganmu jika engkau terluka dan kepahitan, jika engkau merasakan sering menerima kejahatan orang lain, terluka karena orang lain. Angkat tanganmu, minta ampun pada Tuhan, dan ampunilah dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sebagai anak-anak-Mu banyak mengalami kerugian, banyak mengalami dampak negatif karena orang-orang jahat di lingkungan kami, orang-orang jahat di sekitar kami. Tapi kami percaya lewat firman-Mu mengajarkan kami, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, mertua yang baik, majelis yang baik, pendeta dan gembala yang baik, semua jemaat-jemaat dan pekerja-pekerja dalam gerejanya, semua menabur kebaikan dan melawan kejahatan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan harapan kami untuk menyambut tahun yang baru. Kami akan meninggalkan tahun yang lama 2020, dan kami akan memasuki pintu gerbang tahun yang baru dengan menabur kebaikan dan melawan kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai hidup kami dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, inilah program yang kita banggakan, program khotbah janji manis. Jikalau Bapak Ibu menonton, mendengarkan, dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, jadikan hidupmu menjadi kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.